Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana dari Universitas Syahid, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 5 HRD. Ini menjelaskan tentang akuntansi pusat pertanggungjawaban untuk mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Henry Yanialek. Akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang mengatur perencanaan dengan anggaran dan pelaksanaan dengan hasil aktual dari tiap-tiap pusat pertanggungjawaban. Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengakumulasikan dan melaporkan biaya, serta mengukur hasil dari tiap level pusat pertanggungjawaban, sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat ditelusuri penyebab dan pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban menunjukkan bermacam-macam konsep dan alat yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan dan departemen dalam mencapai tujuan. Tipe pusat pertanggungjawaban. Menurut Atkinson dan kawan-kawan, membagi pusat pertanggungjawaban menjadi 4 tipe, yaitu yang pertama cost center atau pusat biaya, yang kedua revenue center atau pusat pendapatan, yang ketiga profit center atau pusat laba, dan yang terakhir investment center atau pusat investasi. Cost center atau pusat biaya. Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa pusat biaya adalah suatu subunit dalam organisasi yang tidak mengontrol pendapatan, mengontrol biaya dari aktivitas produksi yang dilakukan dan investasi, serta ada pembatasan antara masukan dan keluaran karena adanya tanggung jawab biaya yang harus dipertanggungjawabkan oleh manajer. Pusat biaya juga mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Namun, keluaran pusat biaya tidak dapat diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena manajer pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkannya, dan keluaran pusat biaya tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif. Revenue Center, pusat pendapatan. Pusat pendapatan merupakan bagian dari pusat pertanggungjawaban yang mengontrol pendapatan tetapi tidak mengontrol manufakturing dan biaya akuisisi dari produk atau jasa yang dijual atau tingkat investasi yang dipakai oleh pusat pertanggungjawaban. Dan manajernya memegang tanggung jawab untuk menentukan pendapatan subunitnya. Jadi, pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban di dalam suatu organisasi yang prestasinya dinilai berdasarkan pendapatan dan tidak mengontrol biaya serta tingkat investasi. Ukuran prestasi pusat pertanggungjawaban ini yang paling penting adalah pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan langsung oleh setiap pusat pendapatan. Profit Center atau pusat laba. Atkinson dan kawan-kawan mendefinisikan sebagai berikut. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya memiliki tanggung jawab untuk mengontrol pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk produk atau jasa yang dihasilkan, tidak mengontrol tingkat investasi. Pusat laba prestasinya dinilai atas dasar selisih antara pendapatan dengan biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pada umumnya, pusat laba dibentuk jika perusahaan mempunyai usaha yang bervariasi sifatnya sehingga manajemen puncak mendelegasikan wewenangnya ke manajer yang lebih rendah. Investment Center atau pusat investasi. Pusat investasi mengharuskan manajer dan karyawannya mengontrol pendapatan, biaya, dan tingkat investasi dalam pusat pertanggungjawaban. Karena manajernya bertanggung jawab untuk keuntungan subunitnya
dan penggunaan modal atau investasi ke dalam suatu unitnya akan menghasilkan laba. Jadi, pusat investasi dalam suatu organisasi yang mempunyai pengendalian atas biaya dan pendapatan, serta pengendalian atas investasi agar memperoleh laba yang lebih besar. Syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Mulyadi mengatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan pelaporan biaya serta pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyampaian biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa syarat untuk dapat menerapkan akuntansi pertanggungjawaban yaitu yang pertama struktur organisasi, yang kedua anggaran, yang ketiga penggolongan akuntansi biaya, dan yang terakhir sistem pelaporan biaya. Struktur organisasi. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, struktur organisasi harus menggambarkan aliran tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja dari setiap tingkat manajemen. Struktur organisasi harus menggambarkan pembagian tugas dengan jelas sehingga wewenang akan mengalir dari tingkat manajemen atas ke bawah, sedangkan tanggung jawab adalah sebaliknya. Anggaran. Setiap pusat pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban harus turut serta dalam penyusunan anggaran. Karena anggaran tersebut merupakan gambaran rencana kerja pada manajer yang akan dilaksanakan dan sekaligus dasar dalam penilaian kerja. Penggolongan biaya. Penggolongan biaya ke dalam kategori biaya terkendalikan dan tidak terkendalikan perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Karena manajer tidak dapat mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam suatu bagian. Oleh karena itu, hanya biaya-biaya yang terkendali harus dipertanggungjawabkan oleh manajer. Sistem akuntansi biaya. Setiap tingkat manajemen dalam perusahaan merupakan pusat biaya akan dibebani dengan biaya-biaya yang terjadi di dalamnya dan dipisahkan antara biaya terkendalikan dan biaya tidak terkendalikan. Selanjutnya, biaya yang terjadi akan dikumpulkan untuk setiap tingkatan manajer. Maka biaya tersebut harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkatan manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi. Sistem pelaporan biaya. Bagi akuntansi biaya, setiap bulannya membuat laporan pertanggungjawaban untuk setiap pusat biaya yang isi laporan tersebut akan disesuaikan dengan tingkatan manajemen yang akan menerimanya. Manfaat akuntansi pertanggungjawaban bagi para manajer. Menurut Mulyadi, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan memotivasi manajer. Akuntansi pertanggungjawaban sangat diperlukan dan bermanfaat bagi perusahaan besar yang kegiatan usahanya memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab. Adapun manfaat akuntansi pertanggungjawaban menurut Soekarno, yaitu yang pertama, sebagai dasar penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran dalam usaha pencapaian sasaran perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pusat pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi. Karena informasi tersebut menekankan hubungan antara informasi dengan manajer
yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer. Dalam sistem penghargaan perusahaan, informasi akuntansi merupakan bagian yang penting. Maka informasi akuntansi ini akan berdampak terhadap motivasi manajer melalui dua jalur berikut ini. Yang pertama, menimbulkan pengaruh langsung terhadap motivasi manajer dengan mempengaruhi kemungkinan usaha diberi penghargaan. Yang kedua, informasi pertanggungjawaban berdampak terhadap motivasi melalui nilai penghargaan. Demikianlah penjelasan saya mengenai akuntansi pertanggungjawaban dalam tugas akuntansi manajemen lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.